selamat bergabung di channel saya. Hari ini saya akan membahas atau memprediksi tentang Nagita Slavina, di mana Nagita ini terpilih sebagai ikon di PON Papua dan menuai kritik dari beberapa pihak dikarenakan kok kenapa Nagita yang dipilih, kok tidak wanita asli Papua. Akan kita kuak di sini alasannya apa saja mengapa memilih Nagita. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel saya, baru bergabung di channel saya, jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Baiklah, ini saya pojok dulu. Alasan apakah yang membuat pihak-pihak yang terkait memilih Nagita Slavina sebagai ikon di PON Papua? Ada simbol raja bawa tongkat, sebuah pekerjaan yang harus ditangani dengan tanggung jawab yang besar, artinya seperti itu ya guys. Kemudian kartu yang nomor 2 ini, ada yang menikung dari belakang, ada orang-orang yang kurang menyukai, artinya seperti itu. Dari keputusan untuk memilih Nagita Slavina, ada beberapa pihak yang kurang menyukai keputusan tersebut. Tapi di sini ada beban berat yang harus dipikul oleh Nagita Slavina dalam tanggung jawabnya sebagai ikon di Papua, di PON Papua ya guys. Jadi bukan sekedar milih tapi nggak ada, maksudnya nggak ada kriteria-kriterianya, tapi di sini memang beban beratnya itu harus dipikul jika terpilih menjadi ikon. Kemudian kartu yang nomor 3, ada kekecewaan di sini. Kartu yang nomor 4, bola dunia, yang artinya kondisi yang diharapkan bisa membaik dengan terpilihnya Nagita Slavina ini. Kemudian di sini simbol dukungan, simbol kekeluargaan, simbol keluarga, simbol rakyat Indonesia. Jadi saya bisa mengartikan seperti ini. Dipilihnya Nagita Slavina sebagai ikon di PON Papua itu bukan sekedar memilih, tapi di sini dia memikul beban tanggung jawab yang besar. Walaupun sebenarnya di sini ada beberapa pihak yang kurang menyukai atau mengkritik dengan dipilihnya Nagita Slavina untuk sebagai ikon di PON Papua. Namun banyak pertimbangan di sini, sekalipun ada beberapa pihak yang kecewa, yang dilambangkan kecewa, tapi dengan dipilihnya Nagita Slavina ini tentunya banyak pertimbangan yang sudah dipikir masak-masak oleh pihak yang berwenang. Jadi pesta olahraga nasional di Papua ini dalam saat pandemi. Jadi kesulitannya tingkat tinggi dibanding sebelum masa pandemi. Dikarenakan kalau masa pandemi ini katakanlah untuk meraup keuntungan dari pesta olahraga tersebut, misalnya dengan tiket masuk, dengan penonton, kalau dulu bisa berjubel-jubel, kalau sekarang nggak bisa. Otomatis pemasukannya yang didapat dalam pesta PON tersebut akan sedikit sekali karena pembatasan dari jumlah penonton ya guys. Kemudian dalam masa pandemi ini untuk mendapatkan dana menggelar PON itu juga sangat sulit. Karena itu saya merasa, dengan menurut pikiran saya ya, dengan dipilihnya Nagita Slavina ini sebab otomatis ada anggaran yang dihemat di sini. Dikarenakan ada simbol ini, kesuksesan. Ya, hasil akhir dari sebuah PON ini diharap bisa memuaskan semua pihak, bisa berhasil sukses yang dilambangkan keluarga ini. Dikarenakan dengan adanya pandemi ini akan sangat sulit untuk bisa mendanai PON yang begitu besar dananya, untuk bisa mendapatkan keuntungan dari penggelaran PON tersebut, dikarenakan penontonnya juga harus dibatasi. Dan untuk menghemat biaya pengiklanan, biaya sosialisasi di masyarakat, ternyata misalnya tanggal ini nanti akan ada PON di Papua. Dan itu dengan adanya Nagita Slavina dengan Raffi Ahmad di sini yang merupakan publik figur yang sudah dikenal oleh seluruh Indonesia, tentu akan dimudahkan saat mensosialisasikan. Akan menguntungkan pihak PON, pihak berwenang dalam PON ini untuk
mempromosikan acaranya, untuk mensosialisasikan ternyata di tanggal sekian ini ada PON di Papua loh. Dengan begitu harapan semoga ada banyak iklan yang masuk ya guys. Dengan adanya iklan yang masuk pasti mau nggak mau akan ada pendapatan yang didapatkan dari iklan-iklan yang masuk tersebut. Walaupun di sini sebenarnya banyak yang, maksudnya bukan banyak ya, sebagian yang kecewa dengan dipilihnya Nagita Slavina yang dilambangkan menikung dari belakangnya. Artinya kenapa bukan orang Papua asli atau orang keturunan Papua? Kenapa mesti Nagita? Dan itu menimbulkan kekecewaan dari sebagian orang. Tapi di sini ternyata ada hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang tersebut jika dengan adanya Nagita Slavina dan Raffi Ahmad serta media Ransnya sangat menguntungkan pihak PON untuk menghemat pengeluarannya. Apalagi sekarang ini di masa pandemi tentunya untuk mendapatkan dana yang besar itu sangat sulit, tidak seperti dulu ya. Dengan adanya Nagita dengan Raffi dengan media Rans ini akan bisa dikatakan lebih menghemat untuk sosialisasi, untuk pengiklanan bahwa di tanggal sekian ini ada PON di Papua. Jadi alasannya seperti itu ya guys. Kemudian semuanya itu demi kesuksesan PON itu sendiri. Dan demi ini keluarga, dukungan dari masyarakat. Jadi dengan adanya ikon dari Nagita Slavina ini harapannya ada support dari masyarakat yang lebih besar. Masyarakat lebih merespon. Jadi dipilihnya Nagita Slavina sebagai ikon PON Papua itu juga merupakan tidak asal pilih. Karena Nagita ini juga mempunyai andil untuk kesuksesan PON itu sendiri ya guys. Jadi nggak sekedar milih, kemudian nggak ada pertimbangan. Tapi pertimbangannya ini sangat dalam demi kesuksesan PON itu sendiri dan demi respon positif juga demi dukungan dari masyarakat Indonesia di mana agar lebih bisa menonton PON-nya. Dengan ditontonkan tayangan PON otomatis iklan bisa masuk dan lain sebagainya. Semuanya itu sudah ada pertimbangan. Kemudian akan saya ambil 5 kartu lagi. Pertimbangan apa lagi kah yang dijadikan alasan untuk memilih Nagita Slavina? Menata ya. Nagita mempunyai peran besar dalam kesuksesan PON itu sendiri ya. Punya peran besar. Nagita, Rans dan Raffi ini mempunyai peran besar untuk menata kesuksesan dari terselenggaranya PON di Papua itu sendiri. Punya peran besar, andil besar maksudnya seperti itu. Kemudian kartu yang nomor 2, bergerak maju, cekatan ya. Kartu yang nomor 3 ini menuju ke arah yang diharapkan. Jadi bergerak wat kayak gitu ya guys ya, agar bisa lancar. Kemudian di sini walaupun untuk hal itu banyak sekali tantangan yang harus dihadapi yang dilambangkan ini. Kemudian kartu yang nomor 5, dan masalah-masalah yang dihadapi tidak sesederhana yang kita pikir dalam penyelenggaraan sebuah acara nasional ya guys. Jadi dengan dipilihnya Nagita Slavina akan ada pergerakan cepat dalam mempersiapkan terselenggaranya PON di Papua yang dilambangkan ini. Ada gerak cepat untuk mempersiapkan terselenggaranya PON Papua dengan harapan bisa sukses nantinya. Walaupun tidak sedikit masalah yang harus dihadapi yang dilambangkan orang terkurung ini. Yang namanya menyelenggarakan pesta nasional itu tidak sesederhana yang kita pikir ya guys. Biayanya juga besar, apalagi saat ini saat pandemi persiapannya juga akan semakin rumit, sedangkan yang nonton juga dibatasi. Jadi antara pengeluaran dan pemasukan nanti bisa jomplang kalau tidak direncanakan masak-masak. Kemudian di sini ada simbol wanita berlayar yang artinya harapannya dengan terpilihnya Nagita ini bisa keluar dari permasalahan yang ada. Bisa jadi solusi atas permasalahan yang ada, misalnya permasalahan pengenalan di masyarakat melalui infotainment dan lain sebagainya. Itu terjawab di sini dengan adanya dipilih Nagita Slavina.
akan ada permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan. Ini ya. Jadi Nagita Slavina ini punya andil besar untuk kesuksesan PON tersebut. Bukan karena apa-apa dipilih, tapi sudah ada alasan-alasan yang mendasar dalam dipilihnya Nagita Slavina. Makanya kita mengkritik itu juga harus mengerti terlebih dahulu permasalahan apa yang dihadapi PON Papua ini. Pengeluarannya pasti lebih besar dari sebelum saat pandemi loh ya. Terus pendapatannya yang dihasilkan dari terselenggaranya PON tersebut lebih kecil dari sebelum masa pandemi. Pengeluaran lebih besar, pendapatan lebih kecil dikarenakan penonton yang dibatasi. Jadi dengan dipilihnya Nagita Slavina ini, semoga saja ditayangkan di televisi atau di media sosial atau di media online, dengan begitu akan ada iklan yang masuk sehingga penontonnya juga banyak yang nonton, sehingga pendapatannya juga akan lancar. Saya merasa di sini sih jadi dipilihnya Nagita Slavina itu untuk memudahkan dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada, terutama untuk masalah sosialisasi pada masyarakat, untuk masalah pengiklanan dan lain sebagainya, yang intinya untuk menyiarkan bahwa pada tanggal sekian-sekian ada PON di Papua dan diharap ada ketertarikan dari masyarakat untuk menonton. Dengan masyarakat menonton ini, otomatis iklan yang masuk di tayangan televisi atau di tayangan di YouTube akan ada pembayaran dari masuknya iklan tersebut dan dari dilihatnya iklan tersebut oleh penonton, dan itu akan menguntungkan pihak penyelenggara PON Papua sendiri, sehingga tidak sampai terlalu jomplang antara pengeluaran dan pendapatan. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu untuk alasan terpilihnya Nagita Slavina di dalam ikon PON Papua.